Pemirsa, 4 hari pasca terjadinya kebakaran di Pelumpang Koja, Jakarta Utara, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri terus melakukan pengamanan di sekitar TKP. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sarah langsung dari Pelumpang, Jakarta Utara. Zevanya, apa saja aktivitas yang terpantau hingga sore hari ini di sana? Baik, Sakia dan juga pemirsa, dari pantauan kami hingga sore hari ini memang aktivitas yang terpantau hanyalah aktivitas pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan, baik itu dari Satpol PP, TNI, dan juga Polri. Untuk pengamanannya sendiri, ini bukan hanya bersifat mengamankan barang-barang atau aset milik warga yang tidak ikut hangus terbakar, namun juga mengamankan lokasi atau area dari warga yang bukan termasuk warga di sekitar Pelumpang Koja, Jakarta Utara, khususnya yang berada di RW 9 tempat saat ini saya berada. Karena dari informasi yang kami dapatkan pula, cukup banyak yang bukan warga di sekitar sini ini datang ke lokasi kejadian untuk hanya sekedar melakukan foto-foto, sehingga ini pun juga menjadi salah satu ancaman keamanan yang dinilai perlu diwaspadai oleh petugas gabungan baik itu dari Satpol PP, TNI maupun juga Polri. Untuk situasi terkini juga, Sakia, kalau bisa saya gambarkan saat ini untuk beberapa rumah yang hangus terbakar ini sudah dipasangi garis polisi, lalu juga tadi kami sempat melihat ada petugas dari PLN begitu yang mencoba untuk memperbaiki arus listrik yang ada di kawasan ini, karena dari informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar memang untuk arus listrik sampai saat ini belum kembali berfungsi begitu. Dan selain dari pihak PLN juga kami melihat ada dari pihak telekomunikasi begitu untuk memperbaiki jaringan telekomunikasi yang ada di kawasan ini. Dan kalau kita melihat juga di sekitar kawasan tempat kejadian kebakaran ini berlangsung, memang warga sudah tidak lagi begitu mendatangi sisa-sisa kebakaran ini, karena pada umumnya memang yang tersisa saat ini hanyalah puing-puing kebakaran saja begitu. Dan untuk lebih lengkapnya seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama pihak dari RW 9. Sudah ada Bapak Franky di sini. Pak Franky, selamat sore. Ini 4 hari setelah terjadinya kebakaran, kira-kira apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Dari pemerintah setempat ya, kami semalam sudah rapat sebenarnya untuk bagaimana membantu teman-teman kami di sini, keluarga kami di sini yang rumahnya ini dibersihkan sebagai tempat sementara ya untuk tinggal sambil bagaimana menunggu pembangunan selanjutnya renovasi rumah ini gitu. Jadi cuman sampai saat ini masih terus berlanjut ini olah TKP dari pihak kepolisian. Jadi kemungkinan besar besok setelah selesai olah TKP kami akan membantu kerja bakti lah, kira-kira seperti itu. Olah TKP masih terus berlangsung hingga sampai pagi ini. Nanti kemungkinan besok baru bersih di sekitar TKP baru akan dimulai oleh warga. Lalu sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dari pihak pemerintah pusat atau dari pihak Pertamina terkait dengan ganti rugi begitu dari warga yang terdampak? Sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Pertamina. Dan setelah beberapa hari kami di sini, kami di posko kami ini belum satupun pihak Pertamina datang ke tempat posko kami di RW 09. Oke, Pak, ini juga kami dapat informasi kalau dari Menteri BUMN itu Erick Thohir menyatakan bahwa solusi yang akan diberikan kepada warga yang terdampak di sini adalah dengan memberikan bantuan untuk menyewakan rumah sementara bagi warga yang terdampak kebakaran. Gimana, Pak, tanggapannya kira-kira? Ya, ini dari pemerintah apa dari Menteri BUMN sudah menyatakan solusi yang akan diberikan kepada warga, yakni memberikan bantuan untuk menyewakan rumah sampai beberapa waktu ke depan. Ya, kalau memang ini bantuan dari Pak Erick Thohir ya kami sih berterima kasih sekali. Cuman yang perlu dicatat adalah ini bagaimana bangunan-bangunan kami ini yang terjadi kebakaran ini runtuh karena kelalaian pihak Pertamina.
Jadi pihak Pertamina harus bertanggung jawab untuk membangun kembali pemukiman warga kami yang terdampak ini. Oke. Kalau direlokasi gimana, Pak? Kalau untuk direlokasi, kami tidak sepakat dengan relokasi. Yang kalau kami sepakat kalau Pertamina yang direlokasi. Oke. Pertaminanya yang dipindahkan begitu ya, Pak. Baik, tidak jauh dari sini juga kan ada posko pengungsian untuk RW 9. Nah, sejauh ini warga yang kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Kalau untuk makan mungkin kami sudah bantuan banyak sekali datang dari ormas-ormas, dari warga masyarakat sendiri, RW-RW tetangga kami, dari Kemensos pun ada gitu. Jadi cuman yang paling mendasar itu adalah alas tidur, obat-obatan, seperti itu sih. Sejauh ini apakah warga Bapak RW 9 ini masih ada melaporkan kehilangan sanak keluarganya? Yang terakhir itu kan ada 2 yang hilang ya, cuman 1 telah ditemukan namun telah meninggal dunia juga gitu. Jadi tinggal 1 yang belum kami temukan yaitu saudara Rian, anak umur 10 tahun yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Sementara dari pihak Polres Jakarta Utara ini sudah memberhentikan pencarian. Ini gimana Pak upaya dari RW 9? Kalau untuk pencarian kami mungkin melakukan pencarian mandiri ya. Karena memang terkait orang-orang hilang kami belum mendapat konfirmasi apapun dari pihak kepolisian dari awal sampai hari ini gitu. Jadi memang dari awal kami sudah melakukan pencarian mandiri saja gitu. Baik. Oke, berarti terkait dengan kebutuhan sudah tercukupi, lebih membutuhkan untuk alas tidur dan juga obat-obatan, lalu juga pencarian akan dilakukan secara mandiri dan besok akan dilakukan bersih-bersih begitu ya Pak untuk sisa puing kebakaran ini. Terima kasih Pak Franky untuk informasinya sejauh ini. Dan pemirsa, memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan akibat dari kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, memang menimbulkan korban jiwa sebanyak 19 orang. Dan di mana juga dari 15 orang yang belum teridentifikasi, 3 diantaranya ini sudah diidentifikasi. Dan memang dari Polres Jakarta Utara ini sudah menyatakan telah menutup proses pencarian orang atau proses evakuasi karena memang dari pihak Polres juga tetap terus berkoordinasi dengan pihak DVI Rumah Sakit Polri untuk mendata kira-kira jenazah mana saja ini yang sudah diidentifikasi dan akan dicocokkan dengan data-data yang masih dinyatakan hilang. Untuk sementara, Zakia dari Koja Jakarta Utara kembali ke Anda di studio. Zevanya Sajar, terima kasih atas laporan Anda.